Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengingatkan Benyamin Netanyahu untuk tidak menyerang ladang minyak Iran demi menghindari perang habis-habisan di Timur Tengah. Pernyataan Amerika Serikat itu muncul setelah pejabat Iran menekankan bahwa jika ladang minyak Iran diserang, maka sepeda akan menjadi alat transportasi tercepat di Timur Tengah pasca terjadinya perang. Ya, kekhawatiran akan pecahnya perang besar di Timur Tengah menguat setelah Israel berniat untuk menyerang fasilitas nuklir dan ladang minyak Iran sebagai balasan atas serangan Iran ke Israel, pemirsa. Apa efeknya bagi Indonesia jika perang besar terjadi di Timur Tengah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, ada pakar pertahanan dan pemerintahan, yaitu ada Pak Anton Permana dan juga ekonom senior dari Universitas Indonesia, Pak Fitra Faisal Hastiadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Oke, selamat sore Mbak Tisa dan Mbak Andro. Ya. Pertama saya ingin ke pakar pertahanan terlebih dahulu. Kalau kita melihat kondisi terkini, akankah kira-kira Israel melakukan penyerangan terhadap ladang minyak Iran? Ya, begini Mbak Tisa, apapun itu secara politik global, geopolitik global kita lihat memang ada perubahan yang sangat mendasar yang terjadi di Timur Tengah pasca Hasan Nasrallah, salah satu pimpinan Hizbullah tewas akibat serangan Israel. Nah, setelah itu Iran juga meresponnya. Dan ini juga adalah pertama kalinya Iran melakukan serangan secara langsung menggunakan senjata hipersoniknya. Sehingga beberapa fasilitas-fasilitas penting di Israel itu juga menjadi korban dan menimbulkan kerusakan yang parah. Nah, artinya di sini saya lihat memang ada peningkatan eskalasi yang perlu kita waspadai di sini. Nah, tentunya dua negara ini mempunyai tipikal yang sama. Pertama, mereka sama-sama mempunyai nuklir dalam tanda petik, walaupun mereka sama-sama tidak mengakui, tapi kita publik dunia global pasti tahu. Yang kedua, dua negara ini adalah juga tipe negara ideologis, Israel dengan Zionisnya dan Iran dengan Republik Islam yang kita juga sama-sama tahu memiliki semangat yang progresif dan agresif. Yang ketiga, kedua negara ini juga mempunyai peralatan senjata yang juga tidak bisa dianggap remeh. Dan yang keempat punya kekuatan finansial, dan yang kelima ini yang terpenting di sini adalah dua negara ini juga mempunyai poros aliansi yang sekarang ini secara global yang saling memperebutkan hegemoni siapa yang terkuat. Nah, menurut saya ini kalau kita tidak waspadai, dunia global kalau tidak waspadai, bisa-bisa eskalasi ketegangan antara Israel dengan Iran ini bisa meningkat ke lebih yang mematikan menurut saya. Kita ke Bang Fitra, kalau memang betul ancaman ini terjadi, apa dampak yang betul-betul akan dirasakan Indonesia? Karena Israel menargetkan sumber energi, ladang kilang minyak milik Iran. Bang Fitra. Ya, Mas Andro. Jadi dampak yang segera itu adalah pertama kita akan melihat lalu lintas di Selat Hormuz itu pasti akan terkendala, dan itu adalah 21% dari volume lalu lintas minyak dunia. Dan dalam konteks itu, maka kita bicara mengenai harga minyak dunia yang kemungkinan melonjak ke 100 US dollar per barrel. Nah, kalau sudah naik menjadi 100 US dollar per barrel, ini kita bicara mengenai what if dan worst scenario ya. Itu akan kemudian memberikan tekanan kepada fiskal kita untuk mempertahankan harga BBM kita yang di level yang sekarang itu harus ada tambahan sekitar 120 triliun. Nah, kalau sudah 120 triliun itu artinya kalau kita bicara dari sisi defisitnya bisa jebol ya di atas 3% dari GDP. Nah, tetapi ada beberapa simulasi yang coba saya lakukan juga. Sebenarnya kita bisa kemudian meminimalisir ya dampak dari kenaikan harga minyak dunia itu dengan melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Nah, kalau kita lihat dari penyesuaian anggaran di tahun ini, ya ini kan sebenarnya sudah disesuaikan ya Mas Andro, Mbak Tisa, bahwa di tahun ini sebenarnya defisit fiskal kita diasumsikan cuma 2,3%, tapi kemarin ditambah menjadi 2,7% ya. Jadi defisitnya jadi sekitar 600 triliun dari sebelumnya 522 triliun bertambah 87 triliun. Itu 40-50%-nya itu adalah untuk beban subsidi dan kompensasi. Nah, subsidi dan kompensasi ini kalau kita ingat mulai dari bulan Juli ya, itu kan tekanan terhadap sisi APBN yaitu berasal dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi nilai tukar. Kita melihat di bulan Juli itu rupiah bahkan sudah sampai 16.400. Dan yang kedua adalah tekanan dari sisi risiko geopolitik yang juga terjadi di bulan April ya, kalau tidak salah ingat. Di bulan April itu kan juga terjadi serangan yang serupa ya, tit for tat. Itu juga diprediksikan akan meningkatkan harga minyak dunia menjadi 100 US dollar per barrel. Dan kalau dari sisi sensitivitas APBN
setiap 1 US dollar naik itu akan menghadirkan tekanan fiskal sekitar 6,9 triliun. Makanya muncullah angka 120 triliun yang saya sampaikan tadi, 1 sampai 120 triliun. Nah, tetapi kan ini kan sudah kemudian diadopsi ya pendekatan fiskal yang jauh lebih ekspansif ya dengan 37 triliun dan itu sebenarnya sudah cukup lah untuk kemudian antisipasi ya. Cuma memang harus ditambah. Nah, jadi instead 100 triliun tadi yang worst case kita nggak naik harganya, harga BBM. Nah, ini saya rasa kita bisa kemudian mengeluarkan sampai 70 triliun, tidak mesti harus sampai 100 sampai 120 triliun, maksimal 70 triliun. Tetapi konsekuensinya harga BBM di lapangan itu harus naik 10 sampai 20%. Nah, ini bisa nggak kita menanggung semua ini? Bagaimana dampaknya? Kita ingat Mas Andro dan Mbak Tisa di tahun 2022 itu juga sempat terjadi penyesuaian harga BBM ya, naik 30% bahkan ya. Jadi 10 sampai 20% ini masih dalam range yang bisa diterima. Yang kedua adalah inflasi kita kemarin diumumkan 1,8%, ruang inflasi masih tersedia dan dari 70 triliun tadi itu kan 37 triliunnya sudah dikeluarkan ya, dianggarkan. Nah, saya rasa tinggal tambah 33 triliun lagi itu untuk kemudian bisa menggenapi 70 triliun itu saya rasa masih ada ruang fiskal kita masih cukup meskipun ada tekanan defisit juga. Oke, kita tangkap di poinnya di situ dulu. Tapi begini, maaf Pak Fitra, kita dapat poinnya. Berarti secara general masyarakat Indonesia, semua lapisan masyarakat Indonesia akan mengalami yang namanya kenaikan harga energi, kenaikan harga BBM. Kita stop di situ dulu sebelum kita berbicara aspek lainnya. Tapi kita ingin tahu, Pak Anton, apakah kira-kira ini kan sudah ada pesan dari Amerika Serikat, Iran jangan diserang ladang minyaknya oleh Israel. Apakah kira-kira Israel akan mendengarkan ini atau Israel akan tetap menyerang ladang minyak itu sehingga kita terjadi krisis energi secara global, termasuk juga Indonesia yang akan kena dampaknya? Ya, kita sering melihatlah bagaimana kadang-kadang pernyataan Presiden Amerika pun sering dilanggar oleh Israel atau begitu sebaliknya. Nah, penekanan bagi saya di sini adalah bagaimana dampak apabila, ini perlu kita waspadai sebagai kita sebuah negara yang besar di belahan Asia Tenggara, jangan menganggap dampaknya hanya berupa serangan, kita akan juga diserang oleh Iran atau Israel perang secara simetris, tapi adalah dampak asimetris yang juga akan bisa berakibat kepada stabilitas Indonesia. Seperti contoh begini, terjadi perluasan perang ya. Kita tahu, walaupun secara normatif Indonesia ini mempunyai kebijakan politik bebas dan aktif, netral, tapi kita terakhir ketika Bu Retno menyampaikan wall out ketika Presiden kita tahu itu adalah sikap tegas, bentuk tegas Indonesia, ternyata Indonesia tidak netral. Indonesia tidak berpihak kepada Israel. Sedangkan dalam kacamata politik Israel dan sekutunya Amerika, apabila satu negara itu tidak berpihak kepada Israel, berarti mereka adalah musuh. Nah, di sini adalah penting sebuah diplomasi pertahanan Indonesia ke depan agar Indonesia akhirnya tidak terjepit di dua kepentingan negara ini. Nah, menurut saya karena apa? Apabila terjadi perluasan perang, kita tahu Iran dan Israel pasti sama-sama tahu, walaupun secara hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel itu tidak ada. Tetapi Israel menurut tangan-tangan ketiga ini kan juga punya investasi yang besar di Indonesia. Nah, Iran tentu mengetahui ini. Nah, kita juga mengetahui pada 10 tahun yang lalu Ahmadinejad pernah mengatakan ada 50.000 garda revolusi tentara Iran itu yang tersebar di seluruh dunia. Nah, apabila fasilitas-fasilitas Iran diserang oleh Israel, tentu Iran juga akan membalas fasilitas-fasilitas penting Israel dan Amerika dan sekutunya yang ada di luar negeri tentunya. Dan itu tidak ada yang bisa menjamin kalau tidak juga terjadi di daerah Indonesia. Nah, ini kan tentu juga perlu yang kita waspadai oleh pemerintahan Indonesia ke depannya menurut saya, Mbak Lisa.